Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang. Yang saya hormati guru-guru saya, senior-senior saya, ada Prof. Jaya, Dr. Endang, Dr. Bambang, Dr. Sas, dan semua sejawat. Ada para pengurus YOAI, para peserta yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera. Saya mendapat tugas untuk, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Seharusnya Dr. Murti, cuma beliau berhalangan, jadi saya menggantikan. Judul yang diberikan kepada saya adalah tanda dan gejala relapse ya pada leukemia ya. Nah, ini judulnya menjadi seperti ini, mengenali kejadian relapse pada anak dengan leukemia. Yang membuat slide ini sebagian besar Dr. Agus Fitrianto SPA. Ini gambarnya, fotonya supaya kenal. Beliau sedang melanjutkan pendidikan konsultan hemato-onko di RSCM. Nah, jadi leukemia itu adalah satu kanker ganas ya di sumsum tulang yang terjadi karena sel-sel yang tumbuh di luar keharusan, di luar yang normal, berlebihan, sudah berlebihan, kelakuannya kurang ajar, jadi dia bikin sakit ya. Nah, karena kondisi seperti itu timbullah penyakit yang namanya leukemia. Kemudian dia sifatnya itu karena ganas dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, tipenya banyak, jenis-jenisnya banyak, dengan berbagai ciri-ciri dan sifat-sifat masing-masing. Nah, kalau kita bicara mengenali leukemia, sebenarnya maka kita harus tahu bagaimana cara mendeteksi kelainan tersebut. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pendahuluannya bahwa kenapa penting sekali leukemia, karena merupakan penyakit kanker pada anak yang terbanyak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sekitar 30-35% kanker anak itu adalah leukemia. Dan puncak kejadiannya, atau yang paling sering ditemukan pada leukemia adalah pada usia balita, 2-5 tahun, nanti kemudian menurun, nanti setelah remaja atau dewasa, nanti akan lebih tinggi lagi ininya kejadiannya. Sama di Amerika, negara maju, di Indonesia, negara belum maju, sama ya. Kira-kira merupakan masalah utama kanker pada anak adalah leukemia. Di RSCM, kira-kira per tahun ada sekitar 167 kasus. Mungkin sekarang sudah mulai berkurang, karena bukan berkurang pasiennya, tapi karena sudah banyak pusat rujukan lain, sehingga sudah menyebar di Jakarta. Kita punya beberapa rumah sakit yang sudah bisa menangani ini. Tetapi angka kejadiannya tetap tinggi. Ya, ada beberapa jenis, kalau pada anak itu ada LLA namanya, leukemia limfoblastik, ada leukemia mieloblastik, dan seterusnya. Penyebabnya banyak sekali, ada kelainan genetik, sudah bawaannya dari lahir bahkan, ada kelainan genetik, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempermudah terjadinya kanker, misalnya ada faktor lingkungan, radiasi, infeksi, dan sebagainya. Nah, pada leukemia itu, ini sebelah kanan ada tulang ya. Di dalam tulang besar ini adalah sumsum tulang, kalau orang bilang tempat terbentuknya sel-sel darah merah, darah putih, leukosit, dan trombosit. Tapi yang normal ini, yang tengah, harusnya dia banyak jenisnya sel-sel di dalam sumsum tulang itu. Kalau leukemia, dia ada di sebelah kiri. Jadi isinya sel-sel biru ini, sel-sel blast namanya leukemia. Dia memenuhi sel sumsum tulang sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya yang normal, tidak bisa membuat Hb, eritrosit, membuat trombosit, membuat leukosit yang normal, sehingga anaknya kekurangan darah merah, kekurangan trombosit, kekurangan leukosit yang normal. Itu nanti kita bicara gejala ya. Ini kira-kira kalau mau ada pasien diduga anemia, leukemia ya harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang penting adalah BMP namanya. Aspirasi sumsum tulang tadi diperiksa darahnya. Tidak bisa dari darah biasa ya. Nah, karena rusak tadi sumsum tulangnya nggak bisa bikin darah merah, anaknya pucat, tidak bisa bikin trombosit, mudah perdarahan, lebam-lebam, merah-merah, perdarahan ya. Kemudian kalau leukositnya tidak ada yang cukup
yang normal, dia mudah infeksi. Gejalanya yang penting adalah bagaimana yang paling sering sebenarnya demam, kemudian demam hilang timbul ya tanpa sebab yang jelas biasanya, ada limpanya membesar, ada perdarahan, ada hatinya besar, perutnya terasa besar, keras, ada nyeri tulang, tadinya anak bisa lari-lari kemudian malas lari karena nyeri ya, atau bengkak sendi atau kelenjar membesar. Atau pucatnya ini tangan kiri, yang ini adalah tangan yang normal merah, ini yang sakit anemia. Ini tangan saya merah, HB-nya 13, ini HB pasien, HB-nya 7 atau 6. Kita bisa lihat kita di bawah telinga, kelopak mata ya. Pucat ya, atau perut yang besar tadi, atau perdarahan sama gusinya bengkak-bengkak seperti ini. Perdarahannya. Kemudian ini kelenjar di leher, maaf, ini di tiak ya, ini di lipat paha, kemudian ini ada sarafnya terganggu, matanya jadi nyengsol sebelah matanya ke atas, ini jadi tidak simetris. Kemudian yang sudah parah bisa seperti ini, bengkaknya, atau perdarahan kulit merah-merah seperti ini. Ini perdarahan juga ya, kita lihat di dalam mulut. Nah, yang penting adalah pemeriksaan darah tepi, darah biasa kita bisa temukan HB-nya rendah, anemia, trombositnya rendah, leukositnya bisa normal, bisa meningkat atau bisa rendah. Tapi yang biasa kita cari adalah adanya namanya sel blast di dalam pemeriksaan darah yang kita ambil dari tangan itu. Nggak boleh ada yang namanya sel blast. Dan biasanya kita curigai leukemia kalau ada jenis sel darah putih tertentu yang namanya limfosit lebih dari 90%. Nah, kira-kira seperti ini temuannya, ada anemia, normositik, normokromik, trombositnya rendah, leukopenia atau leukositnya rendah, ada asam urat yang meningkat pada kasus-kasus tertentu yang leukositnya tinggi biasanya, dan pada pemeriksaan sumsum tulang, BMP, bone marrow function, ya, sel blastnya lebih dari 20%. Ini contoh ya, ini HB-nya 10, leukositnya rendah sedikit, tapi kita lihat hitung jenis, jadi fungsi memeriksa hitungnya sangat penting. Ya, limfositnya 91%, ada sel blast. Nah, ini sangat mungkin suatu leukemia. Yang seperti ini sebaliknya, ini HB-nya rendah tapi leukositnya tinggi, 156.000 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau aspirasi sumsum tulang, BMP itu untuk mengambil cairan darah untuk periksa ya. Insya Allah aman ya. Ini caranya diambil dari tulang, diambil jarum, pakai jarum besar, diambil darah, tidak ada salah. Nah, kalau sudah didiagnosis leukemia, diobati ya, maka bisa bagus hasilnya. Kalau sudah bagus, ya remisi komplit namanya, sembuh, ada kemungkinan relapse. Relapse itu kambuh. Nah, kalau relapse berarti datang kembali seperti awal mulanya, seperti awal. Jadi seperti awal itu ya gejalanya, tanda dan gejalanya adalah sama seperti saat awal sakit. Yang tadi itu ada demam, pucat, perdarahan, nyeri-nyeri dan sebagainya. Kapan terjadinya? Bisa segera setelah selesai, kurang dari 18 bulan setelah selesai pengobatan dianggap selesai ya, atau lanjut itu lebih dari 3 tahun atau di atas. Lokasinya untuk leukemia, dia kambuhnya itu bisa namanya sistemik itu di sumsum tulang ya. Seperti awal, jadi sumsum tulangnya rusak diisi sel kanker, atau bisa di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu itu isolated relapse namanya, pada laki-laki di testis, kelenjar testis, atau di dalam otak. Di dalam otak itu bisa di dalam cairan otaknya atau di bagian otak yang solidnya, yang padat, atau di dalam bagian tertentu di dalam otak. Intinya di susunan saraf pusat ya. Dia bisa saja relapse di testis atau di susunan saraf pusat, tapi BMP-nya bersih, itu namanya isolated. Nah, kriterianya sama seperti kriteria diagnosis leukemia. Jadi yang tadi ada gejala-gejalanya, ada tanda-tanda fisiknya, pucat, perdarahan, hati dan limpa bisa membesar, ada pembesaran kelenjar getah bening, ada bengkak sendi dan sebagainya. Ya. Nah, paling banyak ini kira-kira relapse itu yang isolated relapse itu
paling banyak lanjut, jadi setelah 3 tahun baru. Ya ini tidak terlalu ini penting ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu menderita leukemia atau kambuh kalau dia sudah selesai pengobatan dan sembuh. Kita harus segera harus selalu mencari tahu. Makanya harus kontrol teratur itu adalah salah satunya untuk mencari adakah ada gejala relapse secara dini. Nah, yang khas pada yang isolated relapse itu misalnya di susunan saraf pusat tuh ada nyeri kepala yang makin lama makin berat, ya, atau testisnya membesar keras. Nah, ini kira-kira seperti ini, bukan hernia ini yang membesar adalah testisnya. Jadi kalau ada seperti ini harus di USG, kemudian dilakukan biopsi biasanya untuk menentukan itunya, kemudian dilakukan radiasi ya. Ini di CNS atau SSP bisa di meningeal, di selaput otak ya, atau di dalam otaknya atau di dalam cairan otak, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lumbal fungsi dan CT scan atau MRI kepala dengan kontras. Kalau misalnya ada relapse CNS isolated ya diobati, ada protokol pengobatan. Simpulannya bahwa keganasan leukemia ini adalah yang paling banyak dan respon pengobatannya kalau leukemia limfoblastik akut sebenarnya yang baik sekali. Tetapi perlu diwaspadai adanya kemungkinan kambuh kalau sudah sembuh, dan untuk itu diperlukan kontrol yang teratur. Demikian Dr. Bambang. Baik, terima kasih Dr. Ikari.